Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereaksi lagi video tentang santri dan wali santri seputarnya dalam pesantren. Oke, kita langsung saja simak ya, insyaallah. Kita lihat video yang pertama. Ini kegiatan santri, ini kelihatannya bersihan masing-masing, ada nyuci, ada yang antri di ujung tuh. Baru datang antri WC, ini nyuci sarung saja dah. Tengah-tengah lagi. Oh ya, sip. Inilah santri, bagusnya santri seperti ini, dilatih mandiri ya. Ini santri pendidikan ciri-cirinya adalah dia mandiri dan juga memang tahan uji. Penting nih, ini pendidikan seperti yang kadang-kadang nggak didapatkan di pendidikan luar ya. Jadi insya Allah kalau santri dididiknya bagus, artinya programnya bagus, dan nanti insya Allah dia akan tahan uji dan juga sabarnya teruji nih, dan nyuci sendiri masih umur anak SMP kayaknya ini. Tapi kalau sudah terbiasa, jadi kedepannya bagus. Oke, kita lihat video selanjutnya. Ini apa lagi? Ini santri ketika baru masuk pondok, lihat. Assalamualaikum katanya. Ini penghuni lama kayaknya. Wow, kayak mau ngacau. Apa yang santri baru banyak? Ternyata oleh-oleh, apa yang dibuat ketika oleh-oleh langsung disabut. Ya. Langsung dipecat-pecat guys. Oh, diberi sini. Ya, enak, ini bagus Pak. Jadi memang seperti itu biasanya. Kalau santri baru masuk, oleh-olehnya banyak, dan nanti banyak kawannya. Sebenarnya juga nggak santri baru saja, kalau baru perpulangan masuk ke pondok, masuk kamar bawa kue, senang sekali kawan-kawannya. Ya, ini pesan moralnya. Jadi bisa berbagi, mungkin dari rumah ya bawa makanan, karena di rumah kan tentunya sudah ambil makanan. Jadi ya senangkan juga kawan-kawannya gitu maksudnya di sini. Kalau ini kan konten saja, jadi angkatannya nggak ada macam-macam, cuma bercanda ini. Kita lihat video selanjutnya. Oke, ini di kamar putri nih, asrama putri. Lagi buat amalan baca Asmaul Husna. Tujuannya kayaknya untuk melatih biar terbiasa dan juga hafal dengan dibuat metode lagu seperti ini. Didikirkan, disyairkan, membaca Asmaul Husna, bagus. Bahkan doa yang diawali dengan menyebut nama-nama Allah, insya Allah akan cepat untuk dijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini melatih santri, dilatih dari awal ketika masuk pondok sudah dilatih untuk menghafal tanpa menghafal, karena dilakukan sebenarnya insya Allah hafal dengan mudah, kayak orang melakukan lagu-lagu di musik itu. Biasanya tanpa menghafal ya hafal sendiri karena menikmati. Begitu juga ini Asmaul Husna yang dibuat santri-santri putri ini. Santri putri amalan sebelum tidur mungkin ini, karena sudah di posisinya di alas tidur masing-masing di kamar. Bagus ya Allah ya, mantap. Nanti bisa dipraktekkan ini. Tapi biasanya kayak gini di pondok pesantren. Cuma mungkin setiap pesantren masing-masing beda. Ada yang buat mungkin dengan berjamaah seperti ini, ataupun yang sendiri-sendiri. Ataupun nanti ada yang buat mungkin surat Tabarakalladzi biyadil mulk, al-mulk itu sama-sama juga, al-waqi'ah dan sebagainya. Tapi intinya di sini di pesantren ini membiasakan santri-santrinya untuk membiasakan amal-amal soleh, amal-amal yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oke, kita lihat video selanjutnya. Oke, apa ini? Ini ada mbak santri tiduran kayaknya. Di video nggak tahu. Ini di majelis kayaknya, karena pegang kitab kuning itu.
mungkin di majelis lagi ngaji, saking capeknya programnya terlalu banyak, full biasanya kan dari katakan sholat tahajud berjamaah jam 3 atau jam 4 dibangunkan, ada majelis sampai malam, katakan sampai jam 9 jam 10, tentunya capek ngantuk. Belum kalau lagi sambil sekolah, karena sebagian pesantren ada yang murni belajar pondok pesantren, ada yang sambil sekolah. Nah ini kan tentunya menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran. Nah ini kalau tertidur ini ya wajar saja, tapi luar biasa Mbak, tertidur karena untuk belajar agama. Dia tertidur tapi kanan kirinya sedang belajar agama. Masya Allah, ini sudah luar biasa Mbak, nilai ibadah yang tinggi insya Allah ya. Oke, lalu kita lihat video selanjutnya. Oke, ini apa lagi? Ini saat santri Mama Ufron ikut Banjari bahasa semut. Masya Allah Pak, yang viral kemarin ini. Mungkin kritikan untuk Mama Ufron dilihat apa dengan lagu-lagu Banjari para santri hampir seperti ini ya. Kemarin kan sudah klarifikasi bahwa saja Mama Ufron ini yang diajarkan tentang apa ya, tentang Al-Quran As-Sunnah dan sebagainya, tidak menyeleweng daripada Al-Quran As-Sunnah. Ya wallahualam, ada apa ranahnya masing-masing, ada MUI, ada ulama-ulama yang situ sudah mungkin datang ke sana. Ini untuk gaya-gaya santri saja, untuk mungkin memberikan saran untuk mengkritik dengan narasinya. Dari Mama Ufron kan katanya bisa bahasa semut, bahasa hewan dan sebagainya, maka dibuat apa namanya, dibuat lagu Banjari seperti ini ya. Tapi di sini saya bukan mengomentari Mama Ufron, tapi kreatif santri gitu loh, cara mengkritiknya pun dengan cara-cara yang bijak gitu, dengan dilakukan seperti ini. Mungkin sananya moga-moga dapat hidayah. Kalau saya sendiri ya kurang sependapat dengan ikut ulama-ulama yang apa namanya bahasa semut. Kalau seandainya bisa bahasa semut ya jangan dipublikasi karena berbahaya. Kalau dipublikasi itu ya wallahualam, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui saja insyaallah. Ya, kita lihat video selanjutnya. Ini apa nih? Tipe orang tua yang akan gagal membodohkan anaknya. Apa saja ini? Orang tua yang selalu ikut campur. Oh, dengarkan baik-baik, masya Allah ya. Kita dengarkan baik-baik. Apa saja tipe orang tua yang akan gagal? Yang pertama apa ini? Kita ulang lagi. Yang pertama, orang tua yang selalu ikut campur kebijakan pondok pesantren. Dikritik terus apa namanya, boleh usul saran, tapi karena Bapak sebenarnya mengkritik, menurutnya kritikannya bagus, padahal orang tua ini belum berpengalaman mendidik anak tentang pondok pesantren, tentang ilmu agama. Jadi nggak pasrah, akhirnya ya yang terjadi gagal, nggak selesai karena terlalu cawe-cawe. Kalau orang tua sudah memasrahkan anak ke pondok pesantrennya totalitas masyarakat, tapi tentunya ya kan sebelum masyarakat ya kita harus survei dulu semuanya, tuh survei kurikulumnya, keamanannya, kebersihannya dan sebagainya. Tapi kalau sudah dipasrahkan jangan ikut cawe-cawe lagi, sudah pasrahkan totalitas. Jadi insya Allah akan barokah dan sampai selesai. Kita baca selanjutnya yang menyebabkan dua, ini orang tua yang kurang bersyukur dengan pondok anaknya, yang dicari kekurangan terus sampai lupa siapa yang bantu ngurus dan mendidik anaknya gitu. Memang ada sebagian orang tua ya wallahualam ya, mungkin karena basicnya di rumah ataupun basic pendidikannya nggak ada basic pondok pesantren, sehingga dibanding-bandingkan antara
pondok pesantren dengan rumahnya atau bahkan pondok pesantren dengan rumahnya, dicari kurangnya. Seharusnya kalau memang kurang pondok pesantren dibantu untuk dilengkapi kekurangannya itu. Kalau ada salah ya mungkin namanya manusia jelas ada salah, ya diingatkan, terus dikasih solusi, bukan malah dicari kekurangannya, disebarkan yang macam-macam. Kalau kurang, katakan kurang mungkin fasilitasnya, kasih solusi. Kurang WC misalnya, kasih solusi. Mungkin orang di antara para wali santri ataupun mungkin punya relasi yang bisa membantu untuk WC dan sebagainya. Jangan malah cari kekurangannya. Makanya misalnya kurang ya, untuk kadang biayanya sebulan 200-300, mau biayanya apa, mau makannya ini Anda bisa. Nah, harusnya kalau kurang seperti ini ya tentunya bisa membantu. Itulah kerjasama antara pondok pesantren, wali, santri, dan juga santri. Insya Allah akan berhasil ya, jangan dicari kekurangan-kekurangannya. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan gagal apa ini, orang tua yang belum bisa move on dari anak sebelumnya, santri pindahan, terus bandingkan dengan pondok yang lama. Ya ini bahaya. Santri pindahan mungkin sebelumnya pondoknya ini bagus, fasilitasnya lengkap, karena bermasalah santri ini dipindahkan ke mana, ke pondok itu, ke pondok yang pindahan. Ternyata fasilitasnya nggak sama, kelengkapannya kurang sama, alat-alatnya dan sebagainya. Akhirnya dibanding-bandingkan ya, akhirnya nggak betah lagi. Akhirnya kata wali santri sudah bercanda di situ lagi. Itu Pak, bahayanya. Pokoknya kalau sudah di pondok pesantren sudah totalitas saja, pasrahkan sama Allah Ta'ala dan pasrahkan pada ustadz-ustadz pengurus pesantren ya. Tapi sebelumnya tentunya sudah survei dulu ya. Kemudian selanjutnya yang membuat gagal apalagi, yang keempat, jadi biasanya orang tua menerima mentah-mentah aduan anak tanpa observasi, tak jarang untuk menambahi dan bercerita sebaliknya. Tak jarang anak menambahi dan bercerita sebaliknya pada orang tua. Pentingnya berkomunikasi, koordinasi, dan sinergi antara orang tua dan pondok pesantren. Gini Pak, ya memang kayak gitu Pak, di pondok pesantren kan biasa kalau santri dikasih nelpon, namanya anak-anak kadang-kadang mengadu mungkin tentang temannya, sering digosok sandalnya atau kitabnya sering hilang. Jangan diterima mentah-mentah, dengarkan saja anaknya aduannya, bahwasanya Anda mendukung dia, tapi diluruskan, dikasih mental yang kuat, dikuatkan mentalnya dan sebagainya. Jangan malah tidak mentah-mentah terus langsung marah-marah datang ke pondok pesantren dan sebagainya. Itu Pak, ini ya namanya pondok pesantren, basic santri itu masing-masing beda keluarganya, nggak bisa disamaratakan semuanya, karena mungkin ada yang sebagian dari orang awam ataupun keluarganya lingkungan yang kurang bagus, kadang-kadang terbawa ke pondok pesantren lah. Itu kita bina juga. Kalau kita membina yang baik-baik saja ya, terus siapa yang mau mendidik orang-orang yang belum bagus, anak-anak yang belum bagus seperti itu. Jadi ini untuk kita bersama kerjasamanya dengan orang tua dan juga pengurus pondok pesantren ya. Kalau ada santri yang mengadu, yang mengeluh, dengarkan, iya-iyakan, tapi jangan langsung membenarkan apa yang disampaikan. Perlu diklarifikasi, perlu tabayun dan sebagainya. Karena seperti itu Pak ya, kesempatan cerita dengan orang tua bermanja-manja. Ya, oke selanjutnya. Video selanjutnya, tidak mau tirakat, maunya anak soleh atau soleh, tapi orang tuanya tidak berusaha untuk memberi teladan menjadi soleh dan soleh terlebih dahulu seperti itu. Jadi orang tuanya harusnya mondok juga, artinya mondok di sini dia hatinya harus tawajjuh kepada Allah, buat amalan-amalan, mungkin sholat hajat di rumah, dihadiahkan Al-Fatihah, baca katakan mungkin amalan yang lainnya yang niatkan mohon sama Allah, tawasul dengan amal ini. Ya Allah, dengan sebab amal ini yang anak saya lagi mondok, mudahkanlah berhasil di pondok pesantren, jadi hafid Quran, jadi alim, jadi anak soleh dan sebagainya. Jadi nggak cuma santrinya saja, orang tua juga ada hubungannya dengan santri tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat video yang menyebabkan santri gagal. Oke.
Selanjutnya adalah apa ini? Dan terlalu membanggakan anak, maksudnya saat prestasinya menurun yang disalahkan pondok, padahal prestasi anak turun ada banyak faktor. Gini juga, ini kadang-kadang ini terlalu fanatik, terlalu sayang, mungkin terbiasa prestasinya bagus, tiba-tiba mungkin turun sedikit, nah, yang disalahkan langsung pondok pesantren ya, padahal turunnya prestasi itu bukan hanya faktor pondok pesantren. Mungkin namanya kadang-kadang santri kan nanti melewati masa-masa puber, dia ada mungkin rasa senang dengan perempuan yang mengaku pikirannya ataupun yang lain-lainnya. Yang jelas ini jangan langsung menjudge itu santri anak saya turun nilainya ini gara-gara pondok pesantren, tidak seperti itu, tapi diklarifikasi, ditanyanya baik-baik, ditabahin dengan pondok pesantren. Jangan langsung langsung menjudge bahasanya ini pondok pesantren yang salah, perlu dimusyawarahkan. Seperti insya Allah ada baiknya ya. Kita lihat selanjutnya. Oke. Yang ketujuh, orang tua yang berekspektasi terlalu tinggi dan menuntut, padahal anak memondok itu sudah rezeki. Maksudnya bagaimana nih? Jadi anak ini harus jadi hafidz Quran dalam 2 tahun 3 tahun, ataupun misalnya anak saya harus bisa baca kitab kuning dalam waktu kata 4 bulan 3 bulan. Tapi kan namanya proses Pak, ngapal Quran misalnya menjadi hafidz Quran nggak bisa langsung seperti itu. Ditarget anak saya 1 bulan 1 juz, 1 tahun 10 juz. Memang ada yang seperti itu, anak-anak yang sudah dewasa pemikirannya, yang sudah mandiri, mungkin ada basic di rumah, sudah terbiasa menghafal Al-Quran dengan surat-surat lain, akhirnya terbiasa bisa tercapai target yang diinginkan orang tua. Tapi ada kalanya ketika nggak sesuai target, masuk ke pondok sudah 1 tahun 2 tahun, hafalannya baru 2 juz 3 juz, ya ada beberapa kemungkinan mungkin dia belum dewasa pemikirannya, masih banyak main-mainnya, masih banyak waktu yang digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Akhirnya yang bermasalah apanya? Yang bermasalah prestasinya, target dari orang tua nggak tercapai, seperti itu. Jadi apa ya? Intinya anak sudah di pondok pesantren, sudah bersyukur alhamdulillah, sudah diselamatkan dari lingkungan yang kurang bagus. Insya Allah nanti lambat laun akan berproses. Tapi kalau mau berhasil ya harus ada basicnya dari rumah. Oke, selanjutnya. Yang keberapa ini? 8 kah? Orang tua yang kurang bersyukur dengan anaknya, yang dicari kekurangan pondok terus sampai lupa siapa yang bantu ngurus pendidikan anaknya. Ya seperti itu Pak, tadi hampir sama yang Pak tadi. Jadi terlalu menuntut anaknya harus berhasil seperti ini. Padahal anak sudah di pondok ada rezeki Pak. Nggak setiap anak mau ke pondok pesantren. Dan juga pengurus pondok, ustadz sudah bantu Pak, sampai juga dia punya keluarga, punya istri, tapi dia sempatkan untuk membantu bapak-bapak ibu sekalian, para wali santri untuk mendidik anaknya. Ya sudah sama, alhamdulillah, bersyukur dulu lah, bersyukur nanti sambil diperbaiki, terima apa yang prestasinya anaknya, dan sambil diperbaiki, dievaluasi, insya Allah ada perbaikan. Selanjutnya adalah yang menyebabkan gagal yang ke-9, terlalu memanjakan anak. Kadang sampai menerobos aturan pondok dengan alasan yang penting anaknya betah di pondok. Ini bahaya nih. Ada sebagian orang tua yang karena saking sayangnya, yang penting anaknya betah, karena mungkin di rumah terbiasa main HP, yang penting kamu betah, dibawakan HP. Padahal kebanyakan, mungkin insya Allah hampir 100% lah, pondok-pondok melarang santri membawa HP karena banyak mudaratnya. Dikasih kesempatan pegang HP yang untuk hubungan dengan orang tua, untuk kegiatan belajar dan mengajar dan sebagainya, pas mungkin pelajaran yang membutuhkan HP. Tapi kalau dikasih aplikasi HP dari rumah, biasanya waktunya akan sia-sia, banyak waktu yang digunakan yang tidak bermanfaat gitu. Jadi orang tua kadang-kadang terlalu sayang seperti itu, yang terjadi dikasih HP, akhirnya
itu akhirnya pelajaran terbengkalai, waktunya habis untuk main HP itu ya. Jadi mohon maaf para orang tua sekalian, para wali santri, jadi ikuti saja peraturan pesantren selagi peraturan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bawa HP, jangan bawa HP, insya Allah lebih bermanfaat. Ya, selanjutnya yang menyebabkan gagal apa yang sebelumnya adalah orang tua tidak kompak dalam mendidik anak. Kata si A, ada si ayah harus A, ternyata si ibu harus B. Ya, ini bisa juga nih. Jadi bapak ibu di rumah harus kerjasama, satu pikiran cara mendidik anaknya di pondok pesantren. Biarkan, katakan anaknya kepengen ini, kalau telepon terus sama orang tua si ibunya kasih saja, kata bapaknya nanti tuh jangan dikasih. Ya, ini harus musyawarah nanti baru dikasih penjelasan sama anaknya. Kok nggak dikasih permintaannya, misalnya si anak mau beli baju baru, beli gamis baru, beli mukena baru, sementara mukenanya masih banyak. Nah, ini lapor mengadu sama ibu kalau mukena harus ganti lah. Si bapak jangan ganti dulu, baru kemarin dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan clash, anak jadi nggak betah dan sebagainya. Makanya kerjasama harus ada satu pikiran antara bapak ibu dan juga bapak ibu di rumah juga maksudnya. Ya, insya Allah ya. Kemudian selanjutnya adalah apalagi yang ke-11 adalah bikin grup atau ikut circle wali santri toxic ini tonics yang kerjanya mencari kekurangan pondok dan kritik tanpa solusi. Ini bahaya nih. Kalau sudah tersistem kayak gini, bikin grup yang dicari kekurangannya pondok, bukan mencari solusi, bukan mau mencari membantu, tapi mencari kekurangan, mencari kelemahan untuk menjatuhkan pondok pesantren. ini yang bahaya. Ya, namanya pondok pesantren selagi yang di pondok orang manusia biasa, tentunya ada kekurangan, fasilitas juga kurang dan sebagainya. Kalau seandainya boleh nggak bikin grup. Jadi kalau misalnya kekurangan tenaga pengajar ini dan sebagainya karena mungkin keuangan pondok pesantren biayanya cuma 300 per bulannya nggak cukup. Ya, ini dimusyawarahkan bagaimana kalau kita tambahkan saja uang bulannya diusulkan pesantren biar ada kualitas guru yang lebih bagus, lebih banyak lagi. Boleh gitu, tapi jangan bagian grup yang nyari-nyari kesalahan. Akhirnya ya, masya Allah kurang barokah, anaknya nggak jadi selesai pondok pesantren. Ya, itu saja mungkin untuk reaction kali ini. Semoga bermanfaat, bisa memberikan tips dan trik agar kita lebih bijaksana dalam menyikapi anak-anak kita yang di pondok pesantren dan menyikapi pondok-pondok pesantren yang ada di Nusantara ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada kawan-kawan apabila video ini memang bermanfaat. Kalau tidak, cukup doakan saja. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.